Manusia paripurna. Manusia, dari beberapa bahasa yang ada di dunia pada saat ini, banyak sekali istilah dan penyebutannya. Misalnya, dalam bahasa Inggris, manusia sering disebut dengan menggunakan istilah man atau human. Begitu pula dalam bahasa Arab, seringkali menggunakan istilah man atau anas, yang mana keduanya itu memiliki arti yang hampir sama, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang memiliki kemampuan berpikir melebihi ciptaan lainnya. Sedangkan bangsa Nusantara mengenal dengan sebutan manusa, manuk yang artinya makhluk yang menggunakan akal pikirannya, dan sa atau su yang artinya baik atau terpuji. Jadi, manusia menurut bangsa Nusantara adalah makhluk yang sudah memaksimalkan potensi akal pikirannya, sehingga dia bisa menjadi makhluk yang terpuji atau makhluk yang mulia. Secara fisik biologis, struktur tubuh manusia adalah hasil karya terbaik dan tercanggih yang diciptakan di antara makhluk ciptaannya. Meskipun secara biologis, pada dasarnya manusia sama dengan binatang. Sedangkan yang membedakan di antara keduanya terletak pada akal pikirannya. Otak atau akal pikiran yang ada dalam diri manusia merupakan pusat pengendali dari seluruh aktivitas gerak perilaku manusia seutuhnya. Jadi, baik dan buruknya perilaku manusia ditentukan oleh baik dan buruknya isi akal pikiran. Kata bijak mengatakan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal organ. Jika organ tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal organ itu adalah kolbu. Di sini kita bisa simpulkan bahwa organ yang dimaksud kolbu adalah otak. Karena di dalam otak itulah pusat pengendali baik secara hormonal maupun secara spiritual yang terjadi pada diri manusia. Dalam bentuk dasarnya, manusia tak ubahnya seperti hewan, karena memiliki struktur dan anatomi tubuh yang sama. Maka, sudah pasti tarikan biologis materialis itulah yang akan mendominasi dalam gerak aktivitas hidupnya. Misalnya, dia makan dan minum, menyukai lawan jenis, beranak pinak, dan lain sebagainya. Jika demikian, maka manusia keluar dari kodrat penciptaannya, yang mana tujuannya lebih dari itu, dengan diberikannya akal pikirannya. Lalu, bagaimana manusia bisa mencapai atau mampu menggunakan akal pikirannya sesuai dengan kehendak dan rencana dari Sang Penciptanya? Bukankah sudah diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk semesta dan diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka itu adalah ilmu yang benar. Maka manusia harus mempunyai kekuatan ekstra untuk mengendalikan diri dari tarikan-tarikan materialis biologisnya yang selama ini mengontrol penuh dalam aktivitas gerak hidupnya. Dia harus melompat, dia harus terbang dengan memaksimalkan akal pikirannya untuk mencapai titik kesempurnaannya. Dan itu harus dilakukan terus-menerus seperti layaknya seekor burung yang terbang di angkasa untuk bisa melihat ciptaannya secara luas. Ketika manusia berhasil melakukan kontemplasi pemikiran secara spiritual, maka manusia itu akan menjadi manusia bersayap. Dengan bahasa lain, akan menjadi manusia burung. Manusia yang mampu mengendalikan tarikan materialisnya, atau dengan ungkapan lain, dia akan menjadi malaikat yang selalu taat dan patuh sesuai dengan kehendak dan rencana dari Sang Pencipta. Bisa melihat secara luas
punya pandangan kesemestaan sehingga dia bisa menjadi bijaksana dan bisa menjadi berkat bagi semesta alam. Tetapi ketika manusia berputus asa dan tidak ada daya upaya yang dilakukan untuk melakukan kontemplasi pemikiran spiritualnya, dia tidak mampu untuk melompat atau terbang dengan menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Sang Penciptanya. Dia akan terus ditarik, dia akan terus turun dan terjatuh serta terikat oleh terikan syahwat hormonalnya. Dia akan menjadi binatang, bahkan lebih rendah lagi. Dia akan menjadi babi yang senang berkubang di lingkungan yang kotor. Dia akan menjadi iblis. Dia yang akan selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh, ini akan menjadi model kehidupan jahanam. Di dalamnya penuh dengan manusia. Dia punya akal pikiran, dia punya penglihatan, dia punya pendengaran. Tetapi semua itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam mempelajari ilmu-ilmu Sang Penciptanya. Lihatlah kerusakan yang terjadi saat ini, meliputi daratan, lautan, bahkan di udara. Efek dari semua itu akan berimbas kepada manusia itu sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Pencipta dan pengatur hidupnya. Jadi, manusia paripurna adalah manusia yang sempurna dalam menjalani tahap demi tahap kehidupannya, dari biologis menjadi makhluk spiritual, sehingga dia tidak melanggar dari tujuan dasar penciptaannya, yaitu menjadi manusia berkat bagi seluruh alam.